Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih buka buku baru, terus rasanya kayak, aduh bingung gitu, nggak yakin mulai dari mana, atau ini buku sebenarnya mau ngomongin apa sih? Nah, sumber kita kali ini, bab 6 dari How to Read a Book, itu nawarin satu langkah awal yang krusial banget, mengklasifikasikan atau menggolongkan buku. Kedengarannya simpel ya, tapi kenapa ini penting? Anggap aja ini tuh kayak punya peta sebelum kita jalan-jalan gitu loh. Kalau kita tahu jenis medannya, jenis bukunya, kita jadi tahu cara jalaninya gimana, terus apa yang bisa kita dapetin dari situ. Jadi misi kita kali ini yaitu ngertiin kenapa klasifikasi ini penting, gimana caranya, dan fokus ke satu perbedaan mendasar yang sering kelewat. Mari kita bedah bareng-bareng. Iya, bener banget. Dan panduan ini tuh nekenin ya, kalau langkah pertama dalam membaca analitis itu, ya mengklasifikasikan buku. Dilihat dari jenisnya, subjeknya. Tanpa ini, kita bisa salah baca sinyalnya. Ibaratnya kan, nggak mungkin kita baca buku resep sama kayak baca novel detektif ya kan? Jadi paham niat penulisnya mau ngasih tahu sesuatu, mau bikin kita yakin, atau mau ngajak kita ngelakuin sesuatu. Nah, itu fondasinya buat pemahaman yang lebih oke. Oke. Jadi tahu ini penting. Pertanyaannya, prakteknya gimana? Panduan ini bilang jangan remehin petunjuk-petunjuk awal. Judul, subjudul, bahkan kata pengantar itu sering banget ngasih sinyal. Kayak contoh Einstein sama Infeld di buku Devolution of Physics, itu mereka kan terang-terangan bilang ini buku jenis apa. Betul, dan petunjuk ini bantu kita masukin buku itu ke kotak mental yang udah ada. Misalnya nih, kita tahu Elements of Geometry-nya Euclid sama Principles of Psychology-nya William James, dua-duanya buku sains, walaupun ya jenis sainsnya beda, tapi itu ngebantu kita siap-siap. Sama juga pas kita bedain buku yang fokus ke masalah praktis kayak Politics-nya Aristoteles sama yang teoritis kayak Wealth of Nations-nya Adam Smith. Nah, ini dia nih yang menarik banget. Panduan ini nunjukin ada satu perbedaan utama yang katanya sih berlaku buat hampir semua buku ekspositori. Buku ekspositori itu yang tujuannya ngejelasin atau ngasih informasi gitu ya. Iya, betul. Perbedaannya itu antara buku teoritis dan praktis. Ini kayaknya bukan cuma soal label, tapi lebih ke intinya gitu ya, kayak DNA bukunya. Tepat sekali. Jadi, buku teoretis itu fokusnya ngasih pengetahuan atau pemahaman. Tujuannya biar kita melihat atau ngerti bahwa sesuatu itu begitu adanya. Istilahnya knowing that. Contohnya kayak karyanya John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, yang bahas soal pengetahuan itu sendiri. Oke, itu teoretis. Kalau yang praktis? Nah, kalau buku praktis, tujuannya beda, buat mempengaruhi tindakan. Tindakan ya. Iya, buku kayak gini ngajarin kita cara ngelakuin sesuatu, atau apa yang sebaiknya kita lakukan. Knowing how, atau what ought to be done. Contohnya ya buku panduan, manual, atau buku-buku etika, politik, ekonomi. Karya Locke yang lain yang soal pemerintahan sipil itu, nah itu jelas banget praktis kan? Ngomongin tindakan dalam pemerintahan. Paham. Jadi yang satu lebih ke tahu bahwa, yang satu lagi tahu cara atau tahu apa yang harus dilakukan. Betul, tapi perlu dicatat juga ya. Ini penting, sumbernya juga bilang kok. Pembagian ini tuh nggak selalu kaku, nggak hitam putih. Ada buku yang campuran keduanya, contohnya Ethics Spinoza. Ada juga penulis yang mungkin nggak terlalu jelas maunya kemana. Jadi bisa abu-abu juga ya? Bisa, tapi disinilah untungnya kita sebagai pembaca. Kita bisa latih kejelian kita buat nangkep pendekatan utamanya tuh apa sih yang diambil penulis. Oke, terus implikasinya buat kita yang baca apa dong dengan tahu bedanya ini? Gede banget. Kalau kita ngenalin buku ini condongnya ke teoretis atau praktis, ekspektasi kita jadi lebih pas. Maksudnya? Iya, kita jadi tahu ini buku tujuannya nambah pengetahuan kita aja. Atau sebenarnya dorong kita buat bertindak. Atau ubah cara pandang kita sehari-hari. Tahu dari awal gini, bikin proses bacanya jadi lebih efisien dan nyambung sama tujuan kita baca. Iya bener juga ya. Bisa kebayang sih kalau salah tebak bisa frustrasi. Misalnya kita baca buku motivasi. Yang jelas praktis ya, tapi ngarepnya dapat teori psikologi mendalam gitu kan, yang teoretis. Terus kecewa, loh kok isinya cuma nasihat praktis doang? Padahal ya emang itu tujuannya. Nah, itu dia. Jadi klasifikasi ini tuh bukan cuma latihan akademis aja, ini alat praktis buat baca lebih efektif. Dengan paham jenis bukunya, kita jadi lebih siap buat ngambil intisari yang paling relevan buat kita. Oke, jadi sarannya nih buat pendengar, sebelum mulai buku berikutnya, coba deh langkah ini.
luangin waktu bentar, lihat judulnya, baca sekilas kata pengantarnya, terus tanya ke diri sendiri, ini penulis utamanya mau ngasih tahu bahwa sesuatu itu benar, atau mau ngasih tahu apa yang harus dilakuin ya? Betul. Dan ini ada pemikiran penutup nih buat direnungkan. Gimana kalau selama ini tanpa sadar Anda sering salah mengklasifikasikan buku? Pernah nggak sih baca buku ngarepnya dapat ilmu atau fakta gitu? Ternyata buku itu dirancang buat ngasih inspirasi bertindak. Atau kebalikannya. Coba bayangin deh, gimana pengalaman baca Anda bakal beda kalau dari awal udah nangkap DNA buku itu. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.